Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Aprilia Fitri Zahrawani dengan NIM 21003110064 dari kelompok 5. Di sini saya akan presentasikan makalah dari kelompok kami, yakni Al-Asyirah dan Al-Maturidiyah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya yakni sejarah Al-Asyirah yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah aliran Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah merupakan aliran teologi Islam yang hingga saat ini masih ada dalam kehidupan masyarakat Islam. Pendiri aliran Al-Asy'ariyah adalah Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau merupakan keturunan dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berasal dari kota Yaman. Kemudian beliau masuk Islam di Mekah sebelum beliau berhijrah. Kemudian perjalanan Al-Asy'ariyah. Aliran Al-Asy'ariyah lahir pada dasawarsa kedua pada abad ke-10. Aliran Al-Asy'ariyah ini membela aliran Mu'tazilah, tetapi kemudian aliran ini ditinggalkan dan dianggapnya sebagai lawan. Jadi pada waktu itu Al-Asy'ari memberitahukan ke jamaah Masjid Basrah bahwa dia telah keluar dari aliran Mu'tazilah. Sebabnya Al-Asy'ari yang pada malam hari bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad mengatakan bahwa aliran mazhab ahli hadis itulah yang benar dan aliran Mu'tazilah inilah yang salah. Kemudian sebab lain Al-Asy'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah karena pada waktu itu Al-Asy'ari berdebat dengan Al-Jubai dan Al-Jubai kalah dalam perdebatan itu. Al-Asy'ariyah ini berdiri pada tahun 300 Hijriah dan menyatakan keluar dari Mu'tazilah, kemudian membentuk aliran teologi sendiri yang dikenal dengan nama Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ari menunjukkan karya-karya barunya seperti dalam kitab Al-Ibanah. Beliau menjelaskan bahwa beliau menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hururiyah, Rafidhah, dan Murji'ah. Al-Asy'ari ini berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan apa yang dikatakan para sahabat-sahabat, tabi'in, serta imam ahli hadis. Selanjutnya mengenai epistemologi kalam Al-Asy'ari. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari menghadapi 2 kelompok pemberi sifat, yaitu kelompok Mujassimah dan kelompok Musyahibah, yang memiliki pendapat bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua ada kebebasan dalam berkehendak. Kemudian yang kedua ada kebebasan dalam berkehendak. Al-Asy'ari menganut paham kebebasan mutlak dan berpendapat kalau manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah akal dan wahyu serta kriteria baik dan buruk. Meskipun Al-Asy'ari dan Mu'tazilah mengakui seberapa pentingnya akal dan wahyu ini, tetapi
Saat mereka menghadapi persoalan, mereka mengalami kontradiktif yang berbeda cara menghadapinya. Al-Asy'ari dengan mengutamakan wahyu dan Mu'tazilah yang mengutamakan akal. Dan Mu'tazilah yang mengutamakan akal. Kemudian yang keempat ada qadimnya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran meskipun terdiri dari kata-kata, huruf, dan bunyi, tapi semua tidak terpaut esensi Allah karena tidak qadim. Kemudian yang kelima yaitu melihat Allah. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah bisa dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Kemudian yang keenam adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Allah penguasa mutlak. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeda pendapat antara Al-Asy'ari dan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengharuskan Allah berbuat adil sehingga tidak harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Namun, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Allah merupakan penguasa yang mutlak. Kemudian yang ketujuh ada kedudukan orang yang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar merupakan mukmin yang fasik. Selanjutnya, sejarah Al-Maturidiyah. Maturidi merupakan seseorang yang mengikuti ajaran tauhid. Al-Maturidi jenis terdekat dari ajaran akidah. Maturidi ini merupakan bagian dari Islam Sunni yang sebagian besar umat Islam mengetahuinya. Sejarah dari Al-Maturidiyah yaitu Al-Maturidiyah ini dinobatkan kepada pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Hanafi. Beliau dilahirkan di kota kecil di daerah Samarkand yang bernama Maturid di wilayah Transyoxiana di Asia Tengah yang bisa disebut Uzbekistan. Kemudian selanjutnya mengenai lahirnya aliran-aliran. Untuk aliran Al-Asy'ariyah itu sebagai penentang Mu'tazilah. Ia berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil, kata Al-Asy'ari, Tuhan mengetahui dengan zatnya, karena dengan demikian zatnya adalah pengetahuan dan Tuhan sendiri adalah pengetahuan. Lalu aliran Al-Maturidiyah, ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa judul tulisannya yang secara eksplisit menggambarkan penolakannya terhadap aliran Mu'tazilah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perkembangan aliran Asy'ari dan juga Maturidiyah. Penggunaan istilah Ahlussunnah wal Jamaah semakin populer setelah munculnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang melahirkan aliran Asy'ari dan Maturidiyah di bidang teologi. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni tidak terbatas hanya di bidang teologi saja, tetapi meliputi semua aspek ajaran agama Islam, baik fikih, tauhid maupun tasawuf. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa hasil karya Al-Maturidi serta situasi dan kondisi masyarakat pada masanya, maka dikemukakan beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya pemikiran teologi pada perkembangan dan akhirnya melahirkan aliran Maturidiyah. Yang pertama, karena ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa judul tulisannya yang secara eksplisit menggambarkan penolakan terhadap aliran Mu'tazilah. Yang kedua, kekhawatiran akan meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Karamitah yang dengan keras menentang ulama-ulama salaf khususnya di wilayah. Aliran ini merupakan sebuah ajaran yang merupakan percampuran antara ajaran Kristen dan ajaran-ajaran Buddha. Perkembangan dan pengaruh di dunia Islam pada dasarnya tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh Islam. Pengaruh Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak diperhatikan perjalanan sejarah tokoh-tokoh Asy'ariyah dalam perkembangan klaim Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bisa dikatakan bahwa pengaruh ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak terlepas dari beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama, kepintaran tokoh sentral yaitu Imam Al-Asy'ari dan keahliannya dalam perdebatan dengan basis keilmuan yang di dalamnya. Di samping itu ada seorang yang saleh dan takwa sehingga ia mampu menarik simpati orang banyak dan memperoleh kepercayaan dari mereka. Yang kedua, karena syariah memiliki tokoh-tokoh dari kalangan intelektual dan birokrasis penguasa yang sangat membantu penyebaran paham ini. Pada masa Al-Asy'ari, teknologi Al-Asy'ariyah berada pada fase peletakan dasar-dasar dan pembinaan awal. Aliran ini segera memasyarakat akibat adanya beberapa faktor pendukung, pragmatisme dan liberalisme, dua kutub ekstrim yang pada saat ini tidak dapat ditemukan oleh mayoritas kaum muslimin. Yang ketiga, kemahiran Al-Asy'ari dalam menggunakan logika untuk berhujjah demi mempertahankan pendapatnya. Peluang tetap berkembangnya di masa yang akan datang dapat dilihat pada beberapa faktor, yaitu ajaran yang sederhana dan tidak memerlukan pola pikir yang tinggi membuat umat Islam yang awam semakin tertarik untuk mengikuti aliran ini. Yang kedua, meskipun orang telah maju dalam pemikirannya, tetapi naluri kemanusiaan yang senantiasa memiliki ketergantungan kepada Tuhan dapat, dengan kata lain, bahwa Tuhan masih mempunyai intervensi pada perbuatan manusia, dapat memberikan peluang kepada paham kemutlakan Tuhan yang dikembangkan oleh Al-Asy'ariyah. Dan yang terakhir yaitu masih banyak tokoh-tokoh Asy'ariyah yang hidup di abad ini, dan banyak pula buku-buku Ahlussunnah yang masih menjadi pegangan di berbagai madrasah dan pesantren, yang memungkinkan Al-Asy'ariyah tetap eksis sebagai aliran Ahlussunnah wal Jamaah di masa yang akan datang. Implementasi Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam kehidupan sehari-hari dari beberapa bidang. Yang pertama yaitu di bidang politik. Di bidang politik yang memegang kekuasaan tertinggi ialah kedaulatan. Kedaulatan yang memiliki hak untuk mengeluarkan aturan hukum. Oleh karena itu, kedaulatan mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa warga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sama halnya seperti Islam, yang menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya kedaulatan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berpolitik, para pemegang kedaulatan sebagai pemimpin harus senantiasa memperhatikan kepentingan rakyatnya dan tidak menggunakan kekuasaan itu secara sewenang-wenang. Dan para pemegang kedaulatan harus tunduk kepada hukum dan syariat yang ada. Yang selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Syariat Islam memegang peranan penting seperti mengatur pembagian modal, mengatur pajak, mengatur sumber-sumber pendapatan negara, dan juga mengatur zakat dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya syariat Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai macam aspek kehidupan umatnya. Syariat Islam telah dibuat dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin menyusahkan atau menghambat umatnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi pada dasarnya syariat Islam
mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai macam aspek kehidupan umatnya. Syariat Islam telah dibuat dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin menyusahkan atau menghambat umatnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan menerapkan syariat Islam ke dalam seluruh kehidupan sehari-hari, maka hidup kita pun akan menjadi teratur dan terarah. Selanjutnya yakni hubungan antara Al-Maturidiyah dengan Al-Asyirah. Yang poin pertama, banyak sekali hubungan yang terjadi dalam Al-Maturidiyah ini dengan Al-Asyirah. Hal ini dapat disarankan antara hubungan antara Al-Asyirah dengan Asy-Syafi'iyah. Di antara hal yang berhubungan antara dua madhab ini adalah seperti hubungan dengan posisi para pendiri madhab tertua atau yang disebut dengan pendiri madhabnya, atau juga bisa disebut dengan madhab fikih. Hal ini bisa diketahui dan dapat dipelajari dari perkembangan pesatnya mazhab Al-Hanafiyah yang berada di kawasan Asia Tengah, tepatnya di daerah Al-Maturidiyah, yang dikembangkan dan disitulah yang meninggalkan pengaruh dan kesan yang sangat besar kepada pemikiran-pemikiran penduduk kawasan tersebut. Dalam masalah teologi, Maturidiyah Samarkand lebih dekat dengan pemikiran Mu'tazilah, sedangkan dalam masalah sifat Allah terdapat persamaan antara Al-Maturidiyah dan Al-Asyirah. Sendiri persamaan itu aliran ini adalah karena keduanya masing-masing menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di kalangan mereka kebanyakan mengatakan bahwa mazhab salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa yang dikatakan oleh Al-Asyirah dan Al-Maturidiyah. Sebagai dari mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Asyirah dan Al-Maturidiyah. Dan Salaf Az-Zubidiyah mengatakan jika dikatakan ahli sunnah, maka yang dimasukkan dengan mereka itu adalah Al-Asyirah. Dan Maturidiyah dan Al-Asyirah juga berkeyakinan bahwa dapat memelihara Tuhan pada hari kiamat dengan petunjuk Tuhan, dan hanya Allah pula yang tahu bagaimana keadaan sirat dan wujudnya. Yang poin kedua yakni banyaknya penduduk ini berasal dari pengikutnya Al-Maturidiyah yang pindah ke Al-Asyirah. Maka persamaan inilah yang membuat hubungan antara Al-Maturidiyah dengan Al-Asyirah terjalin.